Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada, peristiwa Imam Mahdi lagi-lagi menjadi sorotan hangat. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas dengan sebuah hadis-hadis yang menjelaskan tentang siapa itu Imam Mahdi, dari mana Imam Mahdi berasal, dan bagaimana Imam Mahdi itu akan memimpin dunia ini hingga mendapatkan kemenangan dan membuat kita merasakan kenyamanan, kedamaian dalam keislaman yang sempurna. Baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan bahwa Imam Mahdi tersebut sama namanya dengan nama saya. Kemudian nama ayahnya juga berasal sama dengan nama ayah saya. Berapa hadis yang membicarakan seperti itu? Dan hadis-hadis terkemuka yang mana saja mendapatkan derajat sahih atau derajat hasan, sehingga ini bisa menjadi pedoman kita dan menjadi pegangan kita. Imam Abul Athir Al-Jazari mengatakan bahwa makna Imam Mahdi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh beberapa pendapat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam juga mengajarkan Imam Mahdi. Nanti Nabi Isa alaihissalam juga membimbing Imam Mahdi, walaupun setelah pertempuran banyak dari para nabi yang mengajarkan Imam Mahdi ini, sehingga dia disebut Imam Mahdi atau orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga nama ini bukan sekedar nama yang bisa diberikan gelar bahwa ini adalah Imam Mahdi atau beliau adalah Imam Mahdi. Bukan sesederhana itu, atau seperti kita mengatakan bahwa kita yang belajar itu mendapatkan petunjuk juga dari guru-guru kita, jadi kita menganggap diri kita Imam Mahdi. Bukan. Imam Mahdi yang dimaksud di sini adalah sang penyelamat kita, dan umumnya banyak yang mengatakan sebagai juru selamat di akhir zaman, memiliki kompetensi khusus seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yamlikun nas rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abi ismu abi fayamla'uha qistan wa adla." Kiamat tidak akan terjadi sampai semua manusia dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahlul baitku. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2231, Imam Ahmad nomor 3571, Abi Saibah pada jilid ke-15 halaman 598, dan Hibban nomor 5954, dan masih banyak yang lainnya, sehingga hadis ini mendapatkan predikat hasan dan sahih. Bahkan dalam lafal lain beliau bersabda bahwa la tazhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuati ismuhu ismi. Dunia tidak akan sirna sampai tanah Arab dikuasai oleh seorang laki-laki dari ahlul baitku, namanya sama dengan namaku. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beberapa banyak yang lainnya, sehingga syawahid maupun tawabiknya sah untuk dijadikan hujjah tanpa ada keraguan lagi. Dari babak pertama, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud diriwayatkan oleh banyak perawi dan mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Maka kalau kita menganggap kriteria Imam Mahdi sebatas nama, kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu sejauh mana hujjah-hujjah yang kita miliki dan hadis-hadis siapa yang menjadi dasar kita. Sehingga pada bab pertama ini baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan bahwa Imam Mahdi tersebut adalah gelar,
dan namanya sama dengan nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya juga sama seperti nama ayahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lebih dikenal dengan kata Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Hasani al-Quraisy. Yang kedua, hadis dari Ali ibn Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la ba'atsallahu azza wa jal rajulan minna yamla'uha adlan kama muli'at daura." Sekiranya tidak tersisa di dunia ini kecuali satu hari, niscaya Allah akan mengutus seorang laki-laki dari ahlul bait kami. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4283, Ahmad nomor 773, Al-Badar nomor 493, Ibnu Abi Saiban pada jilid ke-15 halaman 198, dan masih banyak yang lainnya, dan hadis ini mendapatkan predikat sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdiyu minna ahlal bait yuslihullahu fi lailah." Al-Mahdi ini dari kami. Dari kami yang dimaksud oleh baginda Rasul yaitu ahlul bait. Allah akan menjadikan soleh dalam semalam. Bagaimana kita mengingat peristiwa semalam kalau kita tidak mengingat dengan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi perihal tentang Imam Mahdi itu adalah mengcopy paste dari apa yang terjadi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didapati juga oleh Imam Mahdi, sehingga pada satu malam tersebut dia akan mendapat petunjuk dari Allah, langsung dibimbing oleh para malaikat hingga menemukan Dajjal dan memenangkan sebuah pertarungan akhir zaman atau banyak yang disebut dengan Armageddon. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawra wa zulman yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi dari kalangan ahlul baitku. Dia berhidung mancung dan berdahi lebar. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan laku durjana dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim nomor 8670, Abu Daud nomor 3736, dan lafal pertama riwayat Al-Hakim dan lafal kedua adalah riwayat Abu Daud. Dan hadis ini mendapatkan predikat sahih. Kemudian dari Ummu Salamah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi termasuk keturunanku, berasal dari keturunannya putra Fatimah. Al-Mahdiyu min waladi Fatimah. Al-Mahdi berasal dari keturunan putra Fatimah. Sehingga banyak hadis mengatakan bahwa Imam Mahdi ini adalah keturunan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh putrinya Siti Fatimah, yaitu menikah dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kemudian mendapatkan seorang putra yaitu Hasan, atau banyak menyebutkan ada sebagian dari kalangan Husain, yang pada intinya bahwa nasab Imam Mahdi ini berlangsung terhubung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu riwayat Ali ibn Abi Thalib, yaitu menantunya Rasulullah sekaligus sahabatnya Rasulullah yang keempat, itu memandangi putranya Hasan.
Seraya beliau mengatakan bahwa inna ibni hadza sayyidun kama sammahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamna bismi nabiyyikum yushbihu fi khuluqi wa la yushbihu fi khalqi thumma dzakara qissatan yamna'ul arda 'adla. Putraku ini akan menjadi seorang yang besar sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan keluar dari sumsumnya seorang laki-laki bernama sama dengan nama Nabi kalian. Akhlaknya sama dengan akhlak Nabi kalian, tetapi tidak dengan perawakannya. Lantas dia menyebutkan satu kisah dan berkata, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4290. Syekh Syu'aib Al-Naud dalam Tahqiq Sunan Abi Daud jilid 6 halaman 347 berkata, sanadnya lemah karena guru Imam Abi Daud mubham atau samar dan tidak jelas identitasnya, dan perawi Abu Ishaq Amru ibn Abdullah As-Sabi'i meski pernah melihat Ali ibn Abi Thalib namun tidak ada bukti dia meriwayatkan langsung dari Ali. Sehingga penjelasan umum yang harus kita pahami dan kita tangkap bahwa pada dasarnya sebuah kisah tentang Hasan putranya putranya Ali ibn Abi Thalib itu ketika sahabat Nabi terbunuh. Beliau menjabat kurang lebih selama 3 bulan hingga saudaranya juga Husain meninggal dalam kasus pembunuhan, dan dia menyerahkan jabatannya kurang lebih kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sehingga proses ini banyak ulama-ulama menduga atau bahkan ulama-ulama juga berpendapat tentang kejayaan tentang Hasan ini akan diwariskan kepada cucunya, atau kejayaan tentang Husain ini akan diwariskan kepada cucunya, yaitu Imam Mahdi atau dikenal dengan Muhammad ibn Abdullah sebagai pujangga yang menyelamatkan dunia, sebagai kesatria yang akan menebas semua kebatilan, sebagaimana kebatilan-kebatilan tersebut sudah merambah di muka bumi ini hingga ke level-level yang paling dalam, mungkin bisa sebut dengan masyarakat-masyarakat kita yang paling bawah. Jika kita mengatakan masyarakat level atas sebatas perekonomian dunia, kalau kita menyentuh sampai ke level paling bawah, mungkin ada dominasi-dominasi tentang membuat masyarakat kita semakin terpuruk, sehingga kezaliman tersebut tidak hanya dirasakan oleh umum kaum-kaum di kota atau kaum-kaum yang maju, tetapi juga kepada kaum-kaum kita yang terbelakang yang mungkin jauh dari hiruk pikuknya dunia, dan namun mereka juga merasakan kezaliman pemimpin mereka, sehingga mereka tidak merasakan kenyamanan dan keindahan dari agama Islam tersebut. Wallahu a'lam. Yang penting kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini bahwa di suatu hari nanti akan datang seorang yang sama dengan nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nama tersebut bermacam-macam, tetapi lebih umum orang mengatakan dengan Muhammad ibn Abdullah. Sehingga ketika beliau hadir dan beliau dibaiat nanti di dalam Ka'bah atau di sekeliling Ka'bah, berbagai pendapat mengatakan seperti itu, dan beliaulah yang akan menyelamatkan kita dari kezaliman dan kedurjanaan yang terjadi di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan tetap meyakini sehingga hadis-hadis ini menjadi pedoman dan pegangan bagi kita hingga akhir hayat nanti, dan menjadi saksi-saksi bahwa Imam Mahdi itu nyata dan bergabung bersamanya untuk melawan fitnah Dajjal dan langsung melawan dengan Masyikhud Dajjal. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.